Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengenal dari salah satu gonjo yang kalau saya bilang itu unik dan juga langka. Kalau kita selama ini mengenal tentang gonjo wulung, nah yang ini adalah kebalikannya. Karena untuk gonjonya sendiri ini tidak berwarna hitam atau wulung, tapi berwarna putih. Nah, kalau selama ini yang banyak sekali kita melihatnya adalah untuk gonjo itu kebanyakan adalah ada pamornya, ada pamor gonjo kendit mimang dan juga ada yang mas kumambang atau yang lainnya. Nah, kalau yang di sini sobat semuanya ini khusus adalah gonjo yang berwarna putih. Nah, itu nanti kira-kira namanya apa dan juga filosofi atau juga apa ya maksud dari gonjo putih itu seperti apa. Nah, di sini nanti saya ingin mengajak kalian semuanya untuk berdiskusi bersama-sama. Nah, sobat semuanya, beberapa hari kemarin tuh saya melihat dari status dari rekan Tosan Aji saya yang ada di Malang, bahwasanya beliau memiliki sebuah koleksi pusaka yang gonjonya ini berwarna putih. Setelah saya pikir-pikir, ternyata memang benar ya. Kok ada pusaka dengan gonjo putih? Padahal selama ini yang kita ketahui adalah kalau gonjo itu kebanyakan adalah berpamor dan juga kalau tidak berpamor atau yang bisa disebut dengan gonjo wolung. Nah, kalau yang ini dia tidak berpamor tapi berwarna putih. Nah, di sini sobat semuanya, saya kemarin tuh screenshot tentang status dari beliau bahwasanya gonjo-gonjo yang seperti itu katanya adalah berkonsep Songgo Buwono. Coba, kebetulan kemarin itu saya mewarangi dari pusaka saya, kalau nggak salah ini adalah dapur luar Jawa, tapi saya juga nggak tahu pas waktu diwarangi ternyata itu dia cuma putih saja di bagian gonjonya sobat semuanya. Coba kita akan melihat ini adalah salah satu dari pusaka saya yang kemarin saya ini warangkan dan juga ada keunikan tersendiri sobat semuanya. Selain di bagian gonjonya ini, nah ini gonjonya ini dia berwarna putih. Ini kebalikan dari gonjo wulung. Kalau gonjo wulung kan cuma hitam gitu saja. Nah, kalau di sini ini cuma putih gitu saja. Nah, seperti ini. Dan ini di bagian pesinya ini sobat semuanya, ternyata ada pamor lain. Ada pamornya, yaitu pamor gubet atau buntel mayat. Nah, seperti itu. Nanti kita akan melihat tuah ataupun juga fungsi dari pamor buntel mayat itu seperti apa, dan juga di sini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk berdiskusi tentang masalah ini sobat semuanya. Masalah gonjo ini. Nah, di dalam pembahasan di teman saya itu beliau menyebutnya sebagai gonjo songgo apa ini dengan maksud Songgo Buwono. Bentar, saya akan membacakan dulu bahwasanya dia bertanya kepada seniornya bahwasanya ini adalah konsepnya gonjo Songgo Buwono. Nah, yang dimaksud dengan konsep Songgo Buwono itu seperti apa? Nah, ini dikomen oleh senior juga Tosan Aji bahwasanya kesucian jagat alit. Nah, kesucian jagat alit dengan ini ditunjukkan dengan warna putihnya ini menjadi dasar jagat ageng atau jagat besar. Bisa dikatakan jagat alit itu adalah kita, kesucian kita itu mendukung jagat besar yaitu dunia ini sobat semuanya. Apabila kita menjadi sebuah pribadi yang baik, maka di dunia ini pun juga akan menjadi sebuah kebaikan. Mungkin seperti itu yang saya tangkap untuk maksud dari konsep Songgo Buwono yang ada di gonjo ini sobat semuanya. Nah, beliau juga mengatakan bahwasanya kesucian jagat alit menjadi dasar jagat ageng. Saya pernah mendapatkan keterangan kados mekaten. Jadi beliau juga pernah mendapatkan keterangan seperti itu. Mungkin kurang lebihnya dengan konsep Songgo Buwono. Nah, ini sobat semuanya. Nah, setelah ini saya ingin membacakan. Kita akan belajar bersama-sama tentang maksud dan juga tujuan dari gonjo yang seperti itu, seperti ini seperti apa. Nah, sobat semuanya, kita akan melihat lebih dekat tentang salah satu dari gonjo unik yang menurut rekan saya ini berkonsep Songgo Buwono. Nah, coba kalian amati kalau di bagian
ini gonjonya ini cuma berwarna putih saja. Nah, seperti ini. Ini adalah kebalikan dari gonjo wulung sobat semuanya. Dan untuk pusakanya ini sendiri sobat semuanya, ini sudah sangat lama banget saya dapatkan. Jadi memang ini merupakan salah satu dari koleksi pribadi sebenarnya. Dan kalau saya boleh bilang untuk di dapurnya sendiri seperti kayak di keris-keris luar Jawa, ini bukan keris Jawa kalau menurut pribadi saya. Dan untuk di handle-nya ini dia handle-nya kendit sobat semuanya. Nah, ini adalah gonjo dengan konsep Sangga Buwana yang berarti kesucian jagat alit menjadi dasar jagat ageng. Nah, seperti itu. Intinya adalah jagat alit itu kalau boleh saya bilang diibaratkan sebagai seorang pribadi. Kita pribadi sebagai seorang manusia ini adalah di dalam konsepnya adalah jagat alit, dan jagat besar itu adalah dunia ini. Jadi kalau kita sebagai manusia ini menjadi seseorang yang baik, maka kehidupan dunia ini pun juga akan baik pula. Begitupun juga sebaliknya sobat semuanya. Jadi sebenarnya di dalam konsep Sangga Buwana atau gonjo yang putih seperti ini, ternyata ini menyimpan sebuah nilai-nilai kehidupan yang sangat luhur yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh leluhur kita. Nah, seperti itu. Ini kalau untuk pemahaman saya sobat semuanya, bahwasanya memang di dalam pusaka itu salah satunya adalah mencakup dari yang namanya seni perlambang. Jadi di sini sobat semuanya, perlambang ini mewakili atau memberikan sebuah pesan bahwasanya kita sebagai manusia harus menjadi manusia yang baik untuk mendukung kebaikan yang ada di dunia besar atau di dunia ini. Nah, seperti itu sobat semuanya. Ini luar biasa sekali untuk di kerisnya. Dan ini baru saya ketahui setelah kemarin itu saya warangi sobat semuanya. Dan untuk di bagian besinya sendiri ini sangat-sangat halus dan sedikit dimakan korosi untuk di bagian sini. Nah, coba kita akan melihat di bagian ini pesinya sobat semuanya. Kemarin tuh saya melihatnya bahwasanya untuk pesinya ini ada pamornya, yaitu pamor buntel mayit. Nah, kalau orang-orang bilang itu pamornya buntel mayit. Kalau saya pribadi lebih cenderung menyebutnya pamor gubet atau buntel mayat ya. Kalau mayat itu kan artinya miring. Nah, ini sobat semuanya. Ini masih ada plastiknya, belum saya buka. Nah, seperti ini. Jadi ini ibaratnya adalah sebuah pamor yang tersembunyi karena berada di bagian pesi kerisnya. Nah, seperti ini. Dan ini pun juga kemarin baru saya ketahui setelah diwarangi. Ada seperti ini. Oke, sobat semuanya, di sini akan saya sedikit membacakan tentang makna dari gonjo. Nah, coba ini saya dapatkan dari sumber-sumber online, jadi saya merangkumnya menjadi satu kesatuan untuk dipakai sebagai sebuah belajar bersama. Bahwasanya gonjo ini sobat semuanya ini di bawah bilah. Nah, gonjo ini di bawah bilah ini melambangkan jagat alit. Nah, jagat alit manggul jagat agung. Jagat alit manggul itu artinya memanggul jagat agung, yaitu suatu hal yang harus lebih besar dalam sebuah tanggung jawab untuk bisa menjalankan dan memikul hal yang lebih besar. Itulah kenapa sobat semuanya saya ini mendefinisikan bahwasan jagat alit itu adalah kita, dan untuk jagat besar itu adalah dunia ini. Terkadang gonjo itu juga berfungsi sebagai kamuflase untuk menutupi kondisi bilah keris yang sebenarnya atau yang biasanya disebut gonjo wulung. Nah, seperti gonjo wulung atau kelengan itu yang sengaja dibuat sangat kontras dengan bilahnya. Tujuannya agar pamor dari keris tersebut tidak diketahui oleh orang lain atau agar tuahnya tidak terbaca oleh orang lain, itu untuk tuah dari gonjo wulung. Hal itu sebetulnya melambangkan bahwa kita harus bisa menutupi wewadi atau rahasia, atau dalam arti lain yaitu menyembunyikan kelebihan kita dan jangan menyombongkan apa yang kita miliki kepada orang lain. Melambangkan manungsa iku kudu lembah manah lan andap asor. Melambangkan manusia itu harus bisa menjadi manusia yang
lembah manah atau rendah hati. Nah, seperti itu sobat semuanya. Nah, kalau yang di sini ini yang kita bahas di sini adalah gonjo dengan konsep Sangga Buwana. Nah, jadi kalau kalian memiliki koleksi yang seperti ini dengan gonjo yang putih seperti ini, itu adalah konsepnya konsep Sangga Buwana, bahwasanya jagat alit yang diartikan sebagai kita sebagai manusia itu memikul jagat ageng atau jagat besar yang berarti dunia ini. Bahwasanya kita sebagai manusia apabila kita menjalani kebaikan atau mempunyai sifat-sifat kebaikan, itu akan mendukung kebaikan yang ada di dunia ini. Gitu, seperti itu sobat. Itu menurut definisi saya. Oh ya sobat semuanya, saya tadi hampir lupa untuk menyebutkan bahwasanya tadi saya sudah mengatakan kepada kalian semuanya tentang salah satu dari tuah pamor buntel mayat ini sobat semuanya, bahwasanya di dalam dunia Tosan Aji ini dikenal bahwasanya untuk pamor buntel mayat ini adalah salah satu dari jenis pamor pemilih. Jadi ada yang beranggapan bahwa jika cocok dengan pemiliknya maka ini akan menanjak kejayaannya, itu seperti itu. Dan jika tidak cocok itu kebalikannya. Konon katanya seperti itu di dalam kepercayaannya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sih menanggapinya itu biasa saja gitu, seperti itu. Jadi kalau saya suka gitu ya nggak apa-apa, saya koleksi. Kalau memang tidak suka ya tidak saya koleksi. Kalau saya seperti itu. Karena apa? Karena untuk selama ini sobat semuanya, untuk mencari dengan pamor buntel mayat ini ternyata menjadi sebuah primadona. Jadi banyak sekali yang mencari pamor dengan buntel mayat. Nah, apabila ini dirasa memang sebuah pamor yang bisa dikatakan tidak bagus, otomatis kan tidak banyak yang mencari. Lah ini pada kenyataannya ini banyak sekali yang mencari pamor buntel mayat, terutama para kolektor sobat semuanya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di bagian ini sor-sorannya ini saya kalau melihatnya ini masuk di pamor nunggak semi. Nunggak semi itu adalah pamor-pamor kerejekian. Dan untuk di bagian bilanya sendiri ini pamornya kalau saya boleh bilang ini adalah pamor tirto tumetes atau air yang menetes. Ini pun juga bermakna atau bertuah dalam hal kerejekian. Nah, seperti itu sobat semuanya. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah membahas tentang salah satu dari gonjo unik yang berwarna putih yang menurut rekan-rekan itu adalah konsepnya Sangga Buwana. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan review tadi, dalam saya mengajak belajar tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.